Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana keadaannya? Semoga kalian selalu sehat-sehat ya. Baik, sebelumnya kita kenalan dulu yuk sama pemateri hari ini. Yang pertama ada Mas Aranda Haryono, yang kedua ada Mas Filsafat Robito, dan yang ketiga ada Mbak Feriska. Baik, pada video pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang eksistensi demokrasi, HAM, dan civil society dalam bingkai problematika pendidikan nasional. Yuk langsung aja kita ke pembahasan yang pertama. Nah, pada bab ini kita akan mempelajari tentang eksistensi demokrasi dalam bingkai problematika pendidikan nasional. Sebelum lebih jauh kita belajar tentang eksistensi demokrasi dalam bingkai pendidikan nasional, lebih baiknya kita memahami tentang pengertian dari demokrasi terlebih dahulu. Nah, demokrasi itu berasal dari bahasa Yunani demokrasia yang artinya kekuasaan rakyat. Demokrasi berasal dari kata demos dan kratos, di mana demos yang memiliki arti rakyat dan kratos yang memiliki arti kekuasaan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, demokrasi adalah gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi semua warga negara. Kemudian pengertian demokrasi menurut beberapa ahli. Yang pertama ada menurut Montesquieu, di mana beliau berpendapat bahwa kekuasaan negara harus dibagi dan dilaksanakan oleh 3 lembaga atau institusi yang berbeda dan terpisah satu sama lain, dan masing-masing institusi tersebut memiliki atau berdiri secara independen. Kemudian pengertian demokrasi menurut Abraham Lincoln yaitu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Kemudian pengertian demokrasi yang ketiga yaitu menurut Aristoteles, di mana beliau mengemukakan ialah suatu kebebasan atau prinsip demokrasi. Nah, karena hanya melalui kebebasan, setiap warga negara bisa saling berbagi kekuasaan di dalamnya, di dalam negara maksudnya. Kemudian yang kelima, ada demokrasi menurut International Commission of Jurists. Nah, menurut demokrasi menurut ini ialah suatu bentuk pemerintahan di mana hak dalam membuat suatu keputusan politik harus diselenggarakan oleh rakyat melalui para wakil yang terpilih dalam suatu proses pemilu. Sudah jelas untuk pengertian demokrasi? Mari kita lanjut. Selanjutnya, pengertian pendidikan yang demokratif. Pengertian pendidikan yang demokratif adalah pendidikan yang memberikan kesempatan yang sama kepada setiap anak atau peserta didik untuk mencapai tingkat pendidikan sekolah yang setinggi-tingginya sesuai dengan kemampuannya. Demokrasi pendidikan adalah pengajaran pendidikan yang semua anggota masyarakat mendapatkan pendidikan dan pengajaran yang adil. Demokrasi pada dasarnya mengakui bahwa setiap warga negara sebagai pribadi yang unik, berbeda dengan satu sama lain, kemudian memiliki kelebihan dan kekurangan yang berbeda. Nah, pendidikan yang demokratis juga menuntut partisipasi aktif peserta didik bersama guru dalam merencanakan, mengembangkan, dan melaksanakan proses belajar mengajar. Nah, partisipasi orang tua dan masyarakat juga amat penting dalam merancang, mengembangkan, dan melaksanakan proses pendidikan tersebut. Nah, demokrasi dalam pendidikan dan pembelajaran menggunakan pengertian equal of opportunity for all. Artinya, anak didik mendapatkan peluang yang sama dalam menerima kesempatan dan perlakuan pendidikan. Guru memberikan kesempatan yang sama kepada setiap individu untuk mengikuti semua kegiatan pendidikan. Demokrasi dan pendidikan sesungguhnya saling berkaitan satu sama lain dan mempunyai hubungan timbal balik. Misalnya, pendidikan jika dimaknai suatu proses bantuan untuk mengembangkan seluruh potensi peserta didik, maka pendidikan harus dilaksanakan secara demokratis.
Kemudian beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam membangun sistem pendidikan yang demokratis. Yang pertama yaitu kurikulum dirancang sedemikian rupa sehingga dapat memberikan ruang bagi sekolah atau daerah tertentu untuk menyesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan setempat tanpa harus kehilangan orientasi nasional dan global. Kemudian yang kedua, tidak ada keharusan bagi sekolah atau lembaga pendidikan untuk menggunakan bahan belajar tertentu. Kemudian yang ketiga, sarana prasarana pendidikan pun harus menunjang terwujudnya nilai-nilai demokrasi dalam praktek pendidikan atau belajar mengajar sehari-hari. Kemudian yang keempat adalah sebagai komponen sistem pendidikan, guru harus bersikap demokratis. Guru harus mampu menerima perbedaan dan menghargai pendapat siswa dan tidak memaksakan kehendak dan menciptakan suasana belajar yang demokratis. Kemudian yang kelima adalah proses pendidikan atau belajar mengajar hendaknya mencerminkan nilai-nilai dari demokratis. Pembahasan yang selanjutnya adalah mengenai pendidikan sebagai hak asasi manusia dan menegakkan dimensi HAM dalam meresponsasi arah pendidikan nasional. Manusia merupakan makhluk yang dinamis dalam memaknai hidup dan lingkungannya dengan bakal fitrah untuk selalu mencari kebaikan, kebenaran, dan keindahan. Manusia terus berupaya membangun peradaban. Melalui peradaban ini, manusia menjalani hidupnya secara terhormat dan saling menghargai, yang kelak akan dipertanggungjawabkan kepada Sang Maha Pencipta. Kecerdasan majemuk atau multiple intelligence dianugerahkan Tuhan kepada manusia sebagai potensi dasar untuk tumbuh dan berkembang. Oleh karena itu, pendidikan perlu diarahkan untuk memfasilitasi tumbuh dan berkembangnya kecerdasan majemuk agar peserta didik menjadi manusia yang mampu menerapkan nilai-nilai keyakinan dan etikanya untuk dapat berdampingan dengan individu yang lain yang memiliki nilai keyakinan dan etika pandangan di atas. Merujuk pada pandangan tersebut, isu bahwa agenda kebangsaan terbesar terletak pada pendidikan bukanlah sesuatu yang tanpa alasan atau yang mengada-ngada, melainkan didasarkan pada fakta bahwa seluruh sektor kehidupan bangsa merupakan concern sumber daya manusia atau yang disebut human resource yang dihasilkan dari output dunia pendidikan. Oleh karenanya, semenjak negara Indonesia berdiri, founding fathers bangsa ini sudah menanamkan semangat dan tekad untuk memperjuangkan keadilan bagi seluruh warga negara, termasuk di dalamnya untuk memperoleh hak pendidikan yang layak dan memumpuni. Cita-cita luhur tersebut kemudian dituangkan dalam rumusan Muqaddimah Undang-Undang Dasar 1945 sebagai salah satu tujuan didirikannya Negara Kesatuan Republik Indonesia atau Staat, yaitu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Beberapa hal tampaknya perlu segera dilakukan untuk menegakkan dimensi hak asasi manusia atau HAM dalam meresponsasi arah pembangunan nasional sehingga dapat mempererat kohesi sosial masyarakat yang saat ini tengah mengalami keretakan-keretakan sosial atau social friction yang parah. Yang pertama adalah pendidikan harus dikelola dengan asas-asas keadilan sebagai gambaran perlakuan pemerintah terhadap madrasah swasta dan sekolah umum tidaklah sama. Di antaranya pengajar atau guru negeri, distribusi buku paket tidak merata, dan fasilitas-fasilitas lain yang tidak seragam antara madrasah swasta dan sekolah umum. Yang kedua, pengelolaan pendidikan nasional harus menjauhkan diri dari segala bentuk ketertutupan atau promote openness. Jika pengelolaan pendidikan tertutup dari partisipasi masyarakat luas, maka pendidikan tidak dapat mewadahi kepentingan masyarakat yang begitu bervariasi dan berubah begitu cepat di tengah pusaran arus demokratisasi, globalisasi, dan polarisasi kepentingan kehidupan masyarakat itu sendiri. Kemudian pengelolaan pendidikan kiranya mencegah timbulnya eksklusifisme atau promote inclusiveness dalam semua ini pengelolaan pendidikan. Selanjutnya ada pengelolaan pendidikan perlu ditangani secara lebih profesional, mulai ditingkatkan kelembagaan, kecamatan, kabupaten, provinsi, dan di pusat untuk menghindari segala kemungkinan timbulnya penyimpangan
dan penyelewengan dari aparat birokrasi yang ada. Pendidikan haruslah menjunjung tinggi semangat demokratisasi, dan pendidikan nasional perlu membuka diri untuk mendorong pemersatuan kesempatan memperoleh pendidikan yang sama atau equality, dan membuka diri seluas-luasnya dengan memberi kesempatan kepada semua pihak untuk berpartisipasi dalam pengelolaan pendidikan. Baik, selanjutnya subbab yang terakhir yaitu mengenai civil society. Di Indonesia, istilah civil society diartikan sebagai masyarakat madani, yaitu sebuah tatanan masyarakat yang mengedepankan toleransi, demokrasi, dan berkeadaban. Masyarakat madani, masyarakat adanya toleransi dan menghargai akan adanya pluralisme atau kemajemukan. Pada prinsipnya, masyarakat madani adalah sebuah tatanan komunitas masyarakat yang mengedepankan nilai-nilai toleransi dan pluralitas. Pemaknaan masyarakat madani itu merujuk formulasi masyarakat Madinah yang dibangun oleh Nabi Muhammad SAW yang digambarkan sebagai prototipe ideal masyarakat demokratis, egaliter, adil, dan berkeadaban. Makna dari civil society menurut para ahli, Nur Khalid Madid menekankan istilah civil society sebagai masyarakat madani yang berasal dari kata Madinah. Dalam istilah yang modern mengarah pada semangat dan pengertian civil society yang berarti masyarakat yang memiliki sopan santun, beradab, dan teratur yang terbentuk dalam negara yang baik. Kemudian menurut Hevel, civil society adalah rakyat sebagai warga negara yang mampu belajar tentang aturan-aturan main melalui dialog demokrasi. Kemudian menurut Hikam atau Supriyatna berpendapat bahwa civil society secara institusional diartikan sebagai pengelompokan anggota-anggota masyarakat sebagai warga negara mandiri yang dapat dengan bebas bertindak aktif dalam wacana dan praktis mengenai segala hal yang berkaitan dengan masalah kemasyarakatan pada umumnya. Kemudian ciri-ciri masyarakat madani. Secara umum, ciri-ciri yang dimiliki oleh civil society yaitu seperti hidup mandiri, memiliki rasa toleransi yang tinggi, berpartisipasi aktif dalam segala pembentukan kebijakan publik, bekerja sama secara sukarela, menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan kejujuran, mengakui dan menghargai perbedaan, memiliki integritas nasional yang kokoh. Dari keseluruhan ciri-ciri tersebut, terdapat 5 poin penting dalam civil society. Yang pertama yaitu partisipasi rakyat. Rakyat dalam sebuah masyarakat madani tidak bergantung secara penuh terhadap negara, tetapi ia berupaya untuk meningkatkan kualitas hidup dan dirinya secara mandiri. Kemudian yang nomor 2 yaitu otonom. Masyarakat sipil atau masyarakat madani diartikan sebagai masyarakat yang berupaya memenuhi kebutuhannya sendiri, selalu mengembangkan daya kreativitas untuk memperoleh kebahagiaan dan memenuhi tuntutan hidup secara bebas dan mandiri dengan tetap mengacu pada perundangan dan hukum yang berlaku. Kemudian yang ketiga, tidak bebas nilai. Masyarakat madani sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan agar hal-hal yang dikerjakan selalu berada dalam jalur kebajikan dan menghasilkan dampak positif yang dirinya atau masyarakat secara umum. Kemudian nomor 4, menjunjung tinggi rasa saling menghargai, menghormati, dan menerima segala bentuk perbedaan, sehingga dalam kedamaian sosial yang dibangun terpancar keindahan ragam perbedaan yang memperkaya budaya dan menjadi nilai lebih yang positif. Kemudian yang terakhir, nomor 5, yaitu terwujudnya dalam badan organisasi yang rapi dan modern dalam upaya menciptakan hubungan stabil antar elemen masyarakat. Baik, kemudian civil society dalam pendidikan. Civil society dalam perspektif pendidikan atau pendidikan Islam adalah sebuah potensi besar yang sesungguhnya dimiliki pendidikan Islam dalam pemberdayaan pendidikan rakyat secara keseluruhan. Dengan kedekatannya kepada masyarakat muslim, pendidikan Islam merupakan potensi dalam pembentukan civil society. Masyarakat madani pada tingkat akar rumput atau grassroots kaum muslimin. Dalam konteks ini, pendidikan Islam dapat menjadi sebuah wahana dalam arti pendidikan kritis atau critical education bagi rakyat, membebaskan lapisan terbawah masyarakat dari keterbelakangan dan kemiskinan.
Dalam konteks ini, pembelajaran civil society di madrasah menjadi suatu proses perencanaan dan penyusunan sistem pembelajaran civil society yang dapat menjadi bahan ajar dan acuan yang digunakan untuk memperkaya dan memperkuat tujuan pendidikan nasional dalam aspek kemanusiaan. Hamalik sudah menegaskan 3 hal penting dalam mengembangkan kurikulum madrasah yang disisipi dengan nilai-nilai civil society, yakni prinsip keseimbangan, prinsip keterpaduan, prinsip mutu. Prinsip keseimbangan yaitu keseimbangan secara proporsional dan fungsional antara materi keislaman dan materi civil society, antara semua mata ajaran dan aturan aspek-aspek perilaku yang ingin dikembangkan. Kemudian prinsip keterpaduan dengan melibatkan semua pihak baik di tingkat sekolah maupun interrektoral dalam merumuskan kesepakatan tentang mengimplementasikan nilai-nilai civil society di madrasah. Keterpaduan juga dalam proses pembelajaran civil society, baik dalam interaksi antara siswa dan guru maupun antara teori dan praktek. Kemudian yang terakhir yaitu prinsip mutu, berorientasi dalam pendidikan mutu dan mutu pendidikan. Pendidikan mutu berarti pelaksanaan pembelajaran yang bermutu, sedangkan mutu pendidikan berorientasi pada hasil pendidikan yang berkualitas. Setelah mendengar penjelasan dari pemateri tentang eksistensi demokrasi, HAM, dan civil society dalam bingkai problematika pendidikan nasional tadi, saya rasa teman-teman sudah sangat paham dengan pembahasan tersebut. Jika dirasa teman-teman ada sesuatu yang kurang paham tentang penjelasan tadi, kalian bisa komen di bawah ya. Nanti akan dijawab langsung oleh pemateri loh. Terima kasih telah menonton video pembelajaran ini. Sampai jumpa pada video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.